Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewa Siratus Zahro dengan NIM A1C31989 dari Pendidikan Fisika Reguler C 2019 Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan yaitu mengenai rangkaian penyearah. Nah, di mana rangkaian penyearah itu terdapat 3 jenis. Yang pertama, rangkaian penyearah gelombang penuh. Yang kedua, rangkaian penyearah setengah gelombang. Yang ketiga, rangkaian penyearah sistem jembatan penuh. Langsung saja kita menuju video selanjutnya. Selamat menonton. Kita masih menggunakan aplikasi Proteus 8.9 seperti ini tampilannya. Selanjutnya, untuk membuat rangkaiannya kita membutuhkan komponen-komponen. Yang pertama komponennya adalah kita cari resistor. Lalu dioda, kita menggunakan dioda jenis 1N4007. Lalu selanjutnya kapasitor. Lalu transformator. Untuk transformatornya kita menggunakan tran 2P3S. Lalu V-sign. Dan yang terakhir ada brick. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat rangkaian penyearah setengah gelombang. Langsung saja kita membuat rangkaiannya. Yang pertama, kita ambil V-sign, kita letakkan di sini. Lalu kita ambil diodanya, kita letakkan di sini. Setelah itu resistor. Di sini. Setelah itu dihubungkan. Kita juga membutuhkan ground. Kita letakkan di sini. Lalu kita terlebih dahulu memasukkan nilai dari masing-masing komponen. Untuk amplitudenya kita menggunakan 220 volt. Lalu untuk frekuensinya 50 Hz. Oke. Untuk resistornya menggunakan 10 kilo ohm. Lalu untuk mengetahui gelombangnya kita menggunakan osiloskop. Untuk channel A, kita letakkan pada sinyal input, dan channel B pada sinyal output. Setelah itu, langsung saja kita simulasikan.
Terlihat pada sinyal yang dihasilkan bahwa sinyal output setengah dari sinyal input. Nah, untuk gelombang masukan bernilai positif, arus dapat melewati dioda. Sedangkan untuk gelombang masukan yang bernilai negatif, arus tidak dapat melewati dioda. Karena hanya setengah gelombang saja yang bisa diarahkan, maka dari itu disebut dengan rangkaian penyearah setengah gelombang. Selanjutnya kita membuat rangkaian penyearah gelombang penuh. Yang pertama, kita letakkan V-sign. Yang kedua, kita ambil transformator. Lalu diletakkan di sini. Untuk rangkaian penyearah gelombang penuh ini, kita menggunakan dua dioda. Pertama, kita letakkan di sini. Yang kedua, kita letakkan di sini. Selanjutnya, resistor. Selanjutnya, resistor di sini. Setelah itu, kita hubungkan. Pada rangkaian ini kita juga menggunakan dua buah ground. Pertama kita letakkan di sini. Yang kedua kita letakkan di sini. Setelah itu kita rubah lagi amplitudenya menjadi 220, frekuensinya 50. Selanjutnya kita letakkan osiloskop. Untuk channel A ini sama di gelombang input. Untuk channel B ada gelombang output. Lalu disimulasikan. Terlihat bentuk gelombang penuh karena ruang antara masing-masing setengah gelombang yang dikembangkan oleh masing-masing dioda sekarang sedang diisi. Tegangan output DC rata-rata melintasi output beban yang menjadi 2 kali lipat. Yang terakhir, kita akan membuat rangkaian, yaitu rangkaian penyearah gelombang sistem jembatan penuh. Yang pertama, kita menggunakan V-sign. Kita letakkan di sini. Lalu, pada rangkaian yang ketiga ini, kita menggunakan bridge atau jembatan dioda. Selanjutnya, kapasitor. Dan yang terakhir, resistor. Setelah itu, kita hubungkan masing-masing rangkaian, masing-masing komponen.
Kita juga membutuhkan ground di sini. Kita letakkan di sini. Pada rangkaian penyeara gelombang sistem jembatan penuh ini, untuk visennya masih menggunakan 220 amplitudenya, frekuensinya 50 Hz. Untuk kapasitornya, kita menggunakan nilai 0,1 microfarad. Oke. Untuk resistornya tetap 10 kilo ohm. Lalu kita letakkan osiloskop. Untuk channel A-nya pada gelombang input dan channel B-nya pada gelombang output. Lalu langsung disimulasikan. Seperti ini gelombang yang terlihat. Prinsip kerja pada rangkaian ini adalah pada bright terdapat dioda 1, dioda 2, dioda 3, dan dioda 4. Nah, untuk dioda 1 dan dioda 3 hidup karena bersifat bias maju atau forward bias. Tetapi untuk dioda 2 dan 4 mati karena bersifat mundur atau reverse bias. Jadi, untuk arus I1 mengalir melalui dioda 1, RL, dan dioda 3. Apabila jembatan memperoleh siklus negatif, maka dioda 2 dan 4 hidup karena mendapatkan bias maju. Sedangkan dioda 1 dan dioda 3 mati karena mendapatkan bias mundur. Sehingga I2 mengalir melalui dioda 2, RL, dan dioda 4. Dengan demikian, arus yang ke beban IL merupakan penjumlahan dari dua arus, yaitu arus I1 dan I2. Demikianlah percobaan saya pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.